Terima kasih atas tanggapan terhadap tulisan itu bahwa Pak Cahyadi tidak bisa menerima pendapatnya Dr. Syekhunen, Dr. Yakob, itu hak dia lah. Ya. Tapi saya sebagai seorang muslim tadi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa Alkitab itu merupakan satu kebenaran, kesatuan. Saya katakan Alkitab satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Artinya seluruh ayat itu harus kita berlakukan. Gitu loh maksudnya. Jadi bukan Alkitab itu kesatuan kebenaran, bukan itu. Saya tidak ngomong begitu. Maaf Pak Solehan, ya. Tolong Bapak menanggapi makalahnya saja. Ini dulu, karena ini akan nyangkut kalimat itu. Ini kalimat itu akan nyangkut. Nah, kedua ini nyangkut persoalan bahwa apa itu namanya, tidak kan tadi dia tidak setuju gitu loh masalahnya dengan kutipan saya. Lalu yang kedua, ini masalah agama. Tolong Bapak jelaskan dalam Alkitab itu yang Anda pakai agama itu apa? Karena di sini kutipan agama diambil dari kitab Veda. Kitab Veda aslinya itu ini nih. Ini kitabnya orang Parisara Hindu. Yang namanya tidak pergi itu begini. Jadi tafsirnya agak lain dengan ini ya. Tidak pergi. Agama itu artinya tidak pergi dari A dan Gam. Yang dimaksud tidak pergi itu orang selalu bersimpuh di mukarsi untuk mendengarkan wejangan-wejangan atau mantra-mantra. Oleh karena itu orang Hindu tidak menyebut keyakinannya itu agama, tapi dharma. Jadi berbeda sekali dengan orang Indonesia. Kita keyakinan disebut agama, orang sana dharma, atau lengkapnya sanatana dharma. Orang Indonesia pakai kata dharma lain ya, dharma wanita, dharma wisata, itu Indonesia gitu ya. Jadi lain, ini perlu diluruskan. Jadi tolong apa yang Pak Cahyadi dengan kata agama di sini, karena kalau saya tidak khilaf pada tanggal 23 Maret 2003 di rumah saya itu, ini sudah saya tanyakan dengan Pak Cahyadi itu, apakah Yesus mengajarkan agama atau apa tuh? Agama tidak ada, hanya jalan kan di waktu itu begitu. Maka karena banyak sekali kutipan-kutipan di sini, saya minta itu. Kedua, kalau Bapak ngutip pendapatnya apa itu namanya Hans Kung dari WHO sendiri pada tahun 94 mengadakan pertemuan penduduk di Kairo. Itu dia termasuk menyarankan, WHO-nya menyarankan ya, rumah tangga itu tidak perlu pakai nikah. Cukup orang senang dengan orang, apa laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, apa itu laki dengan perempuan. Jadi kalau Hans Kung ngomong begini, bagi saya tidak ada artinya itu. Ini yang perlu diketahui gitu ya. Jadi waktu itu meskipun kita tolak, tapi itu sudah dilontarkan dan nyatanya masih dikembangkan juga oleh Panitia Internasional. Ini persoalannya. Nah, untuk ini sedikit dari tim saya ingin bantu saya gitu. Maka saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya akan langsung menuju kepada pembahasan makalah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyadi Nugroho MA. Persoalan pertama yang sangat merangsang kami untuk berkomentar adalah bahwa konflik agama disebabkan oleh rasa benar sendiri, claim of truth. Kalau Bapak keberatan terhadap itu, maka berarti Bapak telah menghancurkan intisari agama. Agama itu intisarinya memang claim of truth itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu-ragu. Jadi bagi kami ini Bapak ini sepertinya bertauhid, tetapi tersimpul satu racun yang sangat berbahaya menurut saya. Ini penghancuran agama. Masalah konflik bukan di situ masalahnya, Pak. Tapi masalahnya memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Apakah dengan senjata ataukah dengan kekuatan yang lain, kadang-kadang dengan penipuan, dengan penjungkir balikan informasi. Ada orang bawa-bawa Alkitab, pakai jilbab, pakai mukena, pakai sorban. Ini yang jadi masalah. Secara kultural, yang namanya sorban, yang namanya jilbab, yang namanya sajadah, itu adalah milik masyarakat umat Islam.
Sekarang dibawa-bawa oleh orang bawa-bawa Alkitab, kemudian mereka dakwahkan itu dalam rangka untuk membingungkan orang-orang bodoh, sehingga mereka kemudian menukar akidahnya tanpa sadar. Itu satu kegiatan yang laknatullah itu menurut saya. Dan itu perlu kita waspadai, dan barangkali kami berharap kepada Pak Cahyadi untuk menyadarkan orang-orang seperti itu di lingkungan Bapak. Kemudian yang kedua, kami sangat mendukung ternyata di makalah Bapak sudah bertauhid. Selamat datang Pak kepada tauhid kami. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Cuma di dalam makalah Bapak ini, Bapak masih mengalami ambivalensi. Masih agak ragu-ragu Bapak bertauhid itu. Kami mengharap Bapak supaya tuntas lah. Tuntas benar. Salah satu buktinya begini, Bapak mengutip misalnya, kita harus menjawab dengan benar dan beralasan. Benarkah kitab suci ilham ilahi? Masihkah kitab suci relevan untuk dijalankan? Benarkah ada Allah? Benarkah kebenaran ilahi kita sama? Salah satu masalah utama umat Islam dan Kristen yang harus dijernihkan adalah sosok Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, berkat atau kutuk bagi manusia, atau sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi atau bukan. Satu pekerjaan rumah sangat besar di kalangan teologi Kristen dalam hal ini, sebagaimana diungkapkan Dr. C. Grunen. Dan barangkali itulah problem utama seluruh kristologi. Bagaimana tauhid Allah dengan jujur dapat dipertahankan dengan tidak sedikit pun mengurangi kedudukan dan peranan Yesus Kristus, dan sebaliknya bagaimana mempertahankan kedudukan dan peran unggul Yesus Kristus sesuai dengan tradisi Kristen dengan tidak mengurangi tauhid. Ini namanya menyatukan siang dan malam. Tidak akan mungkin. Yesus Kristus menurut tradisi Kristen itu Tuhan, disembah, dan itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu oknum ketiga dari tiga Tuhan. Lalu Bapak mau bertauhid masih mempertahankan tradisi ini, itu sesuatu hal yang menyedihkan. Maka oleh sebab itu kami menganjurkan Bapak ya tuntas sajalah, insya Allah mudah-mudahan ya bisa benar-benar, dan ketuntasannya itu ya saya kira kita kalau merujuk kepada hadis Nabi Muhammad, Nabi mengatakan begini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la yashhadu min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah menyaksikan atau mengetahui tentang aku seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak bersyahadat kepada aku dan tidak mengikuti syariahku, maka dia pasti menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi saya kasihan juga Bapak Cahyadi sudah bertauhid tapi menjadi calon penghuni neraka jahanam itu. Jadi karena Bapak masih tanggung. Bagaimana supaya tuntas? Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persoalan yang berikut yang Bapak kemukakan di sini adalah masalah Alkitab. Bapak mengatakan di sini di makalah bahwa ya di sini dikatakan isi kitab suci tidak bertentangan. Memang seharusnya tidak bertentangan. Itu yang ideal. Tetapi kenyataannya bertentangan. Kami bisa menunjukkan ribuan bukti daripada pertentangan yang terdapat dalam Alkitab. Tapi barangkali momentumnya belum bisa. Kenapa bertentangan? Karena kalau kita lihat sejarah agama berbeda dari apa yang Bapak kemukakan tadi. Bapak mengatakan orang takut, kemudian lari kepada sesuatu dewa dan sebagainya. Tidak. Di dalam Islam itu agama yang pertama itu monoteis, nabi-nabi. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak satu umat pun kecuali sudah datang nadhir, memberi peringatan, dan peringatan pertama adalah tauhid. 1 menit lagi Pak. Ya. Maka oleh sebab itu ajaran pertama adalah tauhid, dan
kemudian terjadilah infiltrasi tangan-tangan kotor terhadap ajaran daripada nabi-nabi itu. Nabi Adam datang dengan tauhid, datang Qabil menghancurkan agama Nabi Adam. Siapa itu Nuh datang dengan tauhid, datang Kan'an menghancurkannya. Nabi Ibrahim datang dengan tauhid, datang Azar menghancurkannya. Nabi Musa datang dengan tauhid, Musa Samiri menghancurkannya. Datang Nabi Isa dengan tauhid, dihancurkan oleh Paulus. Dan kitab Paulus itu masih Bapak kutip-kutip di sini. Kitab Roma, kitab macam-macam. Kami berharap nanti makalah Bapak yang akan datang nggak usah mengutip yang namanya Roma, Korintus dan sebagainya. Itu kitab nabi, maaf, dalam ayatnya memang itu nabi palsu. Nabi pendusta. Menurut kitab Roma pasal 3, oleh dustaku, ya dikatakan begitu kan, semua bangsa mendapatkan berkah oleh dustaku. Itu dalam kitab Roma pasal 3 ayat 5 sampai 7. Jadi kalau Bapak masih mengutip-ngutip Roma dan sebagainya itu Bapak masih belum tuntas. Cukup, Pak. Maka saya kira. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjutkan sekarang ke bentuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada pihak Kristen untuk bertanya, Pak. Mempertanyakan masalah-masalah yang berkaitan tadi. Saya kira ada tema-tema yang tadi dimasalahkan oleh Bapak, misalkan Allah, Yesus, Allah, Muhammad. Ya, baik. Kemudian juga hal-hal yang memang menjadi tema pokok kita. Saya akan menggunakan ini menjawab singkat saja pertanyaan tadi. Khusus bertanya dulu, Pak. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Solekan. Kita ini dalam agama Ibrahim disebut beriman kalau taat. Takwa. Pertanyaan saya, takwa kepada siapa dan apa ukuran takwanya itu? Mungkin jawabannya perintah Allah. Perintah yang mana yang menjadi harus ditaati semua? Barangkali saya perlu jelaskan. Barangkali banyak atau sebagian besar orang Kristen itu beribadah hari Minggu. Tapi ketika kami membaca kitab suci, maka kami kembali kepada hari Sabtu. Ya. Nah, ketika saya baca itu di Al-Quran, itu juga ada perintah semacam itu. Apakah itu sudah dirubah? Amandemennya kapan? Ya kan? Saya juga ingin bertanya kapan amandemennya. Misalnya Al-Baqarah 6566. Jadilah kamu monyet sehina-hinanya kalau kamu melanggar hari kesucian hari Sabtu. Ini ukuran ketaatan. Dan ini diberikan padamu, hai Muhammad, untuk menjadi pelajaran buat kamu, menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang, menjadi ketakwaan bagi orang lain. Ini satu pertanyaan soal ketakwaan. Karena ukuran takwanya ini harus sama dulu supaya kita sama. Kalau bagi kami, ukuran takwanya itu jelas, akan Torah dan As-Syahadat. Jadi kami orang Kristen ini punya Torah 10 perintah Allah dan punya syahadat, sama Pak syahadatnya. Dalam Yohanes 17, kalau saudara muslim kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, kalau diarabkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna al-masihu rasulullah. Sama, Pak. Oke. Barangkali saya kenal Allah lewat Yesus, Bapak kenal Allah. Jadi inti pertanyaannya Bapak ketaatan kapan? ukurannya sampai di mana? Sebab kalau kami ketaatannya jelas 10 perintah Allah. Taurat. Sebab di dalam salah satu kalimat di dalam Quran, kalau tidak salah dalam Al-Maidah 68, itu dikatakan tidak kamu dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak beriman. Mungkin Pak Wib bisa bacakan, sebab di kami ada libang yang bisa bahasa Arab juga, tapi saya kira tidak perlulah, sudah tahu. Tidak kamu dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak menjalankan, tidak beriman pada Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran. Saya kira satu saja pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Agama Ibrahim, iman dan takwa. Jawaban saya, tolong Bapak kemukakan istilah iman dan takwa dalam Alkitab. Yang Bapak artikan iman takwa istilahnya apa? Jadi orang Islam punya istilah ini iman, takwa, ada sabar, ada syukur. Nah sekarang apa istilahnya dalam Alkitab? Sehingga Bapak hubungkan Ibrahim dengan keimanan tadi itu satu soal. Jadi
Jawabnya ini kembali Ibrahim satu kesatuan. Maka Bapak baca pada surat Al-Baqarah ayat 140. Ibrahim dengan anak turunnya itu bukan Yahudi dan bukan Nasoro. Siapa itu Yahudi Nasoro menurut Al-Quran? Bapak baca surat Al-Ma'idah ayat 12 sampai 15. Yang dikatakan Yahudi itu adalah Bani Israil yang melanggar janji. Sehingga mereka yuharifunal kalimah. Yuharifunal kalimah diterangkan pada Al-Ma'idah ayat 46, itu Yahudi. Jadi Yahudi itu aliran paham yang muncul dari Bani Israil. Dan munculnya itu menurut Dr. Aba Eban dari mantan Menteri Luar Negeri Israel itu dalam bukunya Sejarah Umat Israel, munculnya Yahudi sebagai paham adalah pada waktu orang Israel jadi orang tawanan di Babilonia. Dari Yahudi nanti muncul paham Nasrani, maka surat Al-Maidah kembali ayat 14. Minal ladzina hadu yuharifuna wa minal ladzina qalu inna nasara, begitu. Jadi Nasrani itu satu paham yang muncul dari Yahudi. Dan itu dibenarkan dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Kisah Rasul-Rasul. Paulus itu kan orang Parisi. Dia yang bikin madhab Nasrani. Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 gitu. Maka pertanyaan yang saya hubungkan tadi itu kan kaitannya dengan masalah iman begitu. Nah, soal syahadat ini akan dijawab oleh teman saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa dalam al-Islam yang namanya kebenaran itu adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu dalam Quran dan Sunnah. Maka perlu diketahui barangkali pembicara dari kaum muslimin ini ada yang salah, itu tidak bisa dinisbahkan kepada Islam, tapi dinisbahkan kepada pribadi. Adapun ketika kita berdiskusi dengan bapak-bapak yang di depan kita, kesalahan dan kebenaran ketika sedang mengutip Alkitab itu seberapa jauh kelurusan nukilan itu dalam Alkitab dan sejarah yang diungkapkan oleh bapak-bapak. Dan kita sepakati semua bahwa namanya sejarah itu didasarkan atas fakta. Jadi jangan sampai kemudian lari kepada pribadi-pribadi. Dan saya sangat senang ada berbagai macam kesepakatan-kesepakatan antara kita dengan pihak Nasoro tentang ketauhidan, bahwa Allah adalah Allahnya, ilahnya Ibrahim, Yakub, Ishak, Ismail, dan seluruh Nabi dan Rasul. Termasuk Allahnya Nabi Isa alaihissalam adalah Allahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita bawahi. Dan yang namanya al-Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat yang dibawa oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah al-Islam, Nabi Muhammad SAW adalah al-Islam, maka dari situ kita katakan bahwa semua yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti nabinya, maka dia adalah seorang muslim. Dan kita dapatkan ternyata Nabi Isa alaihissalam juga memesankan kepada umatnya, karena beliau sangat sayang dengan umatnya yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti datang seorang nabi baru yang itu juga saudaranya Nabi Isa alaihissalam, satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka hendaklah mereka mengikutinya. Maka ketika Bapak mengatakan syariatnya siapa? Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bahwa semuanya itu diberikan syariat dan minhaj, diberikan syariat dan aturan main. Untuk itu saya katakan bahwa ketika kita sudah sama-sama, maka kita perlu mengkerucutkan lagi saja. Ketika kita beriman Nabi Isa adalah bukan Tuhan tapi Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Bapak, dan kita beriman Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan, maka barangkali untuk masa yang datang diskusinya adalah bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dikatakan oleh Bapak bahwa kenapa orang Islam kok merubah di amandemen kapan? Kita katakan bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membenarkan sebagian, membenarkan akidah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan membenarkan sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara
dan mendatangkan syariat yang baru. Maka kita katakan, karena setiap nabi membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nabi sebelumnya dari sisi syariah karena perkembangan zaman, maka ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap mengimani kalau Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau bawa karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah ketika kita beribadah pada hari Jumat, karena itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sejauh mana kebenaran kita ketika kita melaksanakan ajaran Islam, sejauh mana kebenaran kalau kita melakukan hari Jumat, dan sejauh mana kenapa kita tidak mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam, itu barangkali persoalan yang akan datang yang perlu kita kerucutkan. Ya, adapun yang lainnya yang sama, saya sambut gembira itu. Tinggal satu langkah lagi kita buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan seluruh syariatnya. Setelah itu insya Allah kita bersatu dengan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagaimana Bapak isyaratkan dalam perkataan Bapak-bapak tadi. Terima kasih. Oke. Mungkin ada tanggapan Pak? Mungkin ada hal yang ingin diperjelas. Terima kasih moderator. Yang pertama saya jawab dulu pertanyaan Pak Solehan. Apa iman dan takwa? Kalau iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas, iman adalah percaya yang sungguh kepada Allah yang tidak kelihatan. Bukan artinya, istilahnya itu apa? Iman, faith. Bahasa Ibrani-nya iman. Ya, Iya, faith, ya iman. silakan. Dan takwa itu adalah menuruti perintah Allah. Itu juga bahasa Ibrani. Yohanes 14 ayat 15. Saya bukan artinya Pak. Istilahnya itu kata iman, takwa itu istilah dalam Alkitab ada enggak gitu loh. Bukan artinya Pak. Oh, kalau di dalam bahasa kami, bahasa Ibrani tentu tidak, tulisannya bukan iman. Apa? Yang saya tanyakan. Ya, faith. Faith bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggrisnya di faith. Apakah Injil aslinya bahasa Inggris tuh Pak? Saya nanti Jadi itu tolong gitu. bukakan dulu. Bukakan. Alkitab Ibrani dibuka. Cari iman. Jadi sekali lagi ya, yang saya tanyakan istilahnya, bukan artinya. Supaya tidak habis waktunya, Ya. kata persisnya nanti Boleh, silakan Bapak. saya akan jawab yang lain. Oke. Yang kedua adalah tanggapan Bapak Nawi ya, Iya. bahwa Paulus adalah nabi palsu. Saya kira dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan, saya tidak akan mencampuri tulisan Quran itu sah atau tidak, masuk akal atau tidak, karena itu imannya orang Islam. Kalau soal tulisan Paulus, bagi orang Kristen itu bukan palsu. Tapi bahwa banyak orang yang tidak mengerti tulisan Paulus dan menjadi sesat, ya. Dan di dalam tulisan Paulus dalam Rom 3 ayat 31 dikatakan, apakah karena iman kami melupakan atau melanggar hukum Taurat? Tidak. Jadi orang Kristen yang beriman kepada Allah tidak harus melanggar hukum Taurat. Ini sudah diperingatkan oleh Rasul Petrus. Dalam Petrus 3, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita juga untuk memperoleh selamat. Sebab sama juga seperti Paulus saudara kita yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam segala suratnya. Apabila dia berbicara tentang perkara ini, tentang iman dan tauhid ini, dalam hal suratnya ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, kehilangan tauhidnya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi yang salah bukan rasulnya. Ini penting. Yang salah adalah orang yang menafsirkan tulisan rasul. Ini jawaban kami. Saya tambahkan tadi udah ketemu, iman itu emunah. Emunah. Ya, bahasa Ibrani-nya imunah. Artinya keteguhan, kesetiaan, tegak dengan kebenaran. Takwa taat. Taat. Biar dicari lagi di dalam kitab sucinya. Enggak apa-apa, karena Anda harus membaca itu dari letter yang tertulis di dalam. Saya tidak bisa menjawab itu sesuai dengan kesepakatan tadi. Saya akan menjawab itu kalau tertulis.
Jadi kalau saya menjawab menurut kata-kata saya, kita bukan diskusi cari kebenaran. Jadi tulislah, kalau di Quran tadi dikatakan, jadilah kamu keras sehina-hinanya kalau melanggarkannya hari Sabtu, jelaskan itu. Apa masih berlaku atau tidak? Jadi ini bukan mencari-cari, tapi itu bunyinya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain, apakah Yesus membuat agama? Tidak. Yesus tidak membuat agama. Yesus hanya berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hanya menunjukkan jalan. Agama nabi-nabi sampai agama Yesus dulu tidak disebut Kristen. Tapi jalan Allah, jalan Tuhan. Mungkin nanti Pak itu penjelasannya. Saya kira hanya mengkonfirmasi pertanyaan itu sudah terjawab. Ya, ini tadi. Pertanyaan tadi saya jawab satu-satu. Kemudian sangat jelas tadi pertanyaan, kalau kita sudah sama, bahwa Allah kita itu tauhid, Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Pertanyaan saya justru sekarang kembali kepada Bapak. Kalau kita sudah Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, apa bedanya kita dengan Yahudi dengan segala kaidah Tauratnya itu? Kalau saya dengan Yahudi konsepnya berbeda jelas. Yahudi menjalankan 10 perintah Allah, ya. Tapi dia menolak nabi-nabi dan rasul-rasul termasuk Yesus Kristus. Jadi kalau saya dengan Yahudi, saya tidak buang semua. Yang saya buang adalah kemungkaran dia menolak nabi. Tapi yang 10 perintah Allah saya jalankan. Karena itu dari Allah. Ditulis oleh jari Allah dalam kitab suci. 10 perintah Allah itu tidak ditulis oleh manusia. Tapi ditulis oleh perintah Allah. Nah, saya kira saya tidak tahu apakah sama enggak dengan Islam dalam pandangan soal ini. Jadi kalau kita sama Allahnya, kemudian bagaimana kita menyikapi perintahnya Allah kepada Musa? 10 perintah Allah itu sama enggak dalam ukuran ketaatannya? Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih mengenai kritikan yang atau pertanyaan tentang kunu qiradatan khasiin, hukuman jadi kera bagi orang yang menentang hari Sabtu. Di dalam Al-Quran itu adalah menceritakan kepada kita tentang kondisi umat lain yang menentang nabi mereka. Kemudian ketika dikatakan bahwa itu nakalan lima baina yadayhi wa mau'izatan lil muttaqin, maksudnya dari ayat itu adalah, hei orang-orang beriman, kalau orang Yahudi itu dijadikan oleh Allah kera karena penentangan mereka kepada nabi mereka, maka kalian juga akan mendapatkan hukuman kalau kalian menentang nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya al-Islam bagi kami itu bukan hanya sekedar menyerahkan diri kepada Allah. Iya, tetapi penyerahan diri kepada Allah dengan cara menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Maka sudah sewajarnya banyak sekali ajaran Nabi Adam alaihissalam itu juga Nabi nggak kita jalankan karena memang sudah dihapus oleh Islam. Nabi Adam alaihissalam mengawinkan saudara, anak yang pertama dikawinkan anak yang kedua. Demikian juga nabi-nabi sebelum kita banyak memberikan syariat yang berbeda dengan nabi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya kita mengikuti syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang sama kita jalankan, yang tidak sama maka kita menjalankan syariat Rasulullah SAW. Jadi di sana ada namanya nasikh dan mansukh. Di sana ada sesuatu yang dihapus dan menghapus, dan itu hak prerogatif Allah, bukan kita orang-orang Islam. Karena Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian tuh punya syariat dan punya manhaj, punya sistem, punya hukum. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah SAW berarti mengikuti Allah dan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa sendiri mengatakan ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ikutilah dia. Dan menurut Al-Quran, dan itu yang kita yakini, bahwa Nabi Muhammad SAW juga sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil yang harus kita ikuti. Dan itulah yang kenapa kita kok kemudian tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, karena memang Rasulullah SAW sudah
mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, "Wallahu law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Demi Allah, kalau Musa hidup, tidak mungkin akan punya alasan untuk selamat di akhirat kecuali mengikutiku. Karena semua nabi adalah sama, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tinggal 2 menit, Pak. Persoalan yang tadi ditanyakan bahwa Paulus itu adalah rasul. Yang menjadi masalah katanya pemahaman terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, coba Bapak baca kitab Roma pasal 3 dengan lebih teliti. Saya bacakan. Ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kebenaran Allah itu jadi melimpah gara-gara dustanya Paulus. Ini pengakuan dia. Nah, kalau dia rasul, berarti rasul pendusta. Dan itu berarti sudah sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh Yesus, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa memberikan mukjizat dan sebagainya. Itu menurut pemahaman kami, berdasarkan teks ayat, bukan isi daripada pemikiran kami, tapi teks ayat. Itu yang barangkali jadi masalah. Saya kira cukup. Baik, utang saya bayar dulu. Takwa itu syama. Syama gitu ya. Syama. Bahasa Ibraninya syama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu hal yang kita harus klarifikasi supaya kita tidak berputar-putar, tidak fokus adalah beberapa hal yang sudah kita dapati untuk sama. Bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ini penting, satu. Kemudian yang kedua, Allah yang sama itu memberikan kebenaran kepada manusia lewat nabinya dengan caranya sendiri-sendiri, isinya sama. Nah, tentang Alkitab, barangkali ada satu yang kami harus jelaskan. Memang di dalam kekristenan, Alkitab ini kalau kita baca, isinya banyak, tapi dibagi 6 paling enggak. 6 bab, 6 bagian, dan 2 bagian utama. 2 bagian utama adalah satu, yaitu ilham langsung. Satu contoh, 10 hukum Allah. Itu didiktekan dan ditulis dengan jari Allah menurut iman kami di dalam Alkitab. Tapi yang lain itu diilhamkan kepada Nabi dengan berbagai cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat penglihatan. Dan di dalam isi Alkitab itu ada 6 bagian. Satu untuk mengatur umat di dalam hal ibadah, itu soal syariat. Syariat itu antara lain bagaimana harus beribadah, bagaimana membersihkan diri dan sebagainya. Yang kedua soal rumah tangga, soal kawin yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Yang ketiga soal kesehatan, haram dan halal. Yang keempat tentang tata sosial, bagaimana hubungan sosial di dalam jemaat yang harus diatur, itu ada di dalam imamat. Yang kelima adalah soal kekuasaan pemimpin. Jadi jangan dicampurkan. Jadi kalau Paulus tadi berkata, menurut aku dia sedang memberi nasihat sebagai Paulus. Dan itu tidak membingungkan kami. Tapi kalau saya memberi nasihat kepada anak saya, hai anakku, beribadahlah hari Sabtu atas nama Tuhan. Karena aku menggunakan kutipan perintah Allah. Tapi kalau aku mengatakan, hei nak, jangan minum bir. Itu menurut aku. Jadi kami tidak ada perbedaan yang tidak ada yang membingungkan kami. Nah, kalau yang dikatakan di dalam Paulus, karena dustaku nama Allah dipermuliakan, ini adalah tulisan yang harus jelas. Kalau saya sebagai orang yang mengaku hamba Allah, Paulus mengaku hamba Allah, dia berdusta, dustanya akan terbuka. Dan itu tidak pernah merendahkan kebenaran Allah. Jadi tanggapannya, tafsirnya yang berbeda aja. Jadi bagi Paulus kami tidak ada masalah.
Karena Paulus tidak pernah mengajarkan Trinity. Baca tulisan Paulus, akan Allah kita yang Esa dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tafsirnya jadi Trinity, itu yang nafsirkan. Jadi jangan digebyah-uyah. Kalau Pak Solekan yang salah tafsir, lalu Pak Solekan menafsirkan bahwa Sabtu sudah diganti, itu hak Pak Solekan. Tapi nanti di depan Allah, apa benar seperti itu, tanggung jawab Pak Solekan sendiri. Saya kira ini yang ingin kami jawab. Oke. Ada Akan saya tanya. silakan. Ada yang belum jelas bagi saya karena tadi masalahnya saya sudah kutip ya, jadi dalam kitab Galatia pasal 3 ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-16 gitu. Di sana menyangkut masalah yang menurut kesan saya gitu ya, satu prinsip di kalangan Nasrani yaitu soal Kristus gitu. Ini kalimatnya Paulus tak baca lengkap begini supaya jelas. Hai saudara-saudaraku, aku berkata cara manusia, bahwa jikalau kiranya perjanjian Maaf manusia... Pak, Bapak baca ayat berapa? Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya, terus? Ya. Hei saudara-saudaraku, aku berkata cara manusia, bahwa jikalau kiranya perjanjian manusia sekalipun sudah disahkan, maka tiadalah seorang pun membatalkan atau menambah. Segala perjanjian itu dijanjikan Allah kepada Ibrahim dan kepada benihnya. Maka bukannya firman itu dan kepada segala benihnya, seolah-olah kepada orang banyak, melainkan seolah-olah kepada satu dan kepada benihmu, yaitu ialah Kristus. Jadi kalau begitu menurut pendapat Bapak itu ya, ini yang mengatakan benih Ibrahim itu Kristus, ini hanya pendapat Paulus. Bisa diterima enggak Pak? Saya baca, boleh Pak ya? Silakan. Saya baca di Alkitabnya. Saudara-saudaraku, baik ku pergunakan satu contoh dari hidup sehari-hari. Ini satu contoh untuk membuat satu penjelasan jadi lebih mudah. Ilustrasi. Satu wasiat yang telah disahkan, testamen, sekalipun dia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Jadi testamen yang sudah disahkan oleh notaris itu tidak boleh dicoret-coret. Ini maksudnya begitu. Nah, perjanjian Ibrahim itu testamen. Nah, Paulus menulis seperti itu dalam kata iman. Adapun kepada Abraham diucapkan janji, segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Ini kalimatnya kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 7 memang demi keturunanmu. Tapi bukan keturunan-keturunanmu. Jadi itu tertuju kepada keturunanmu, a single. Bukan plural. Dan ini berkaitan dengan nubuat Alkitab dalam Kejadian yang ditulis oleh Musa. Dari benih seorang perempuan. Nah, benih perempuan ini siapa? Nah, inilah menurut iman Kristen menuju kepada Yesus. Sudah. Terima kasih. Jadi begini masalahnya ya. Dalam perjanjian lama tidak ada kata-kata Kristus. Dan turun Ibrahim itu dalam kitab Yesaya, yang namanya Bani Ibrahim itu adalah Bani Ismail dan Bani Ishak. Kalau sini yang dari masalah saya, itu hanya seolah-olah kepada satu, itulah Kristus. Kata-kata ini oleh Paulus itu yang saya soalkan, Pak. Kok Paulus bisa mengatakan Kristus? Sebab seluruh ahli teologi mengatakan Kristus itu kan dari pengaruh Yunani. Yesus tidak berbahasa Yunani. Ini masalahnya. Jadi itu pendapatnya orang-orang teolog dan pendapatnya gereja saja gitu masalahnya. Ini saya mohon kalau itu diakui, alhamdulillah sudah bisa diperpanjang itu saja. Terima kasih. Lalu tafsiran semua nanti masalahnya. Terima gitu. kasih. Nggih. Pak Moderator, bisa saya jelaskan? Nggih. Kitab suci di dalam bahasa asalnya perjanjian baru itu dalam Aramik, Pak. Yesus Kristus bukan Yesus Kristus disebut di situ. Yehesua Hamasias. Yehesua itu artinya anak yang dijanjikan. Allah beserta kita. Hamasias yang diurapi.
Itu adalah janji Allah kepada keturunan Ibrahim. Dan menurut iman kami ini tidak salah. Karena kelahiran Yesus bukan karena persetubuhan. Yesus lahir karena roh minhus. Kalau tidak salah bunyinya seperti itu. Dan kalau ini roh Allah, ini adalah ketetapan Allah. Dalam surat Maryam 21 kalau tidak salah. Hal ini adalah ketetapan Allah. Testamen. Nah kalau itu testamen bagi kami tidak ada masalah. Jadi iman kami kepada Yesus jelas. Itu adalah testamen. Saya kira itu yang kami jelaskan. Sudah? Jadi saya masih bertahan, Pak. Kristus itu bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani. Ini masalahnya. Betul. Jadi kalau Pak kata Yosua, saya tahu semua itu. Yes. Tapi ini kan lain. Kristus itu asalnya bahasa Yunani, itu semua ahli yang ngomong begitu. Jadi ini kok Paulus pendapatnya, berarti kan itu pengaruh alam pikiran Yunani. Kalau pengaruh pikiran Yunani berarti bukan ilham Tuhan, itu loh masalahnya. Ini persoalannya. Jadi jangan dialihkan nama Yesus, nama saya bukan itu. Termasuk anak roh itu sudah saya dibicarakan sekarang. Lain waktu kita bisa diskusi soal roh itu. Terima kasih. Gitu, ya. Boleh? Silakan. Masih tinggal 3 menit lagi. Baik. Kristus memang bukan kata Ibrani. Itu dari Kristos. Iya, bahasa Yunani. Dan sebenarnya kalau kita orang Kristen ngerti, itu ejekan. Itu pengikut Yesus yang dianiaya. Maka itu di dalam kitab suci ada ditulis, sejak itu orang pengikut Yesus disebut Kristus. Kristen itu artinya disalib. Nasibnya selalu disalib. Tetapi bahwa itu diterjemahkan dalam itu, saya kira bagi pelajar-pelajar yang belajar bahasa aslinya itu tidak sulit, karena itu kita mengerti yang dimaksud itu kok. Kalau salah mengerti itu tidak salah. Satu contoh di Semarang, Pak. Saya orang Semarang. Namanya itu tanah itu namanya Frederick Land. Karena yang punya Tuan Frederick. Tapi lidah Jawa ini kan susah ngomong Frederick Land. Sekarang kenalannya Pendrian, Pak. Tapi kita ngerti Pendrian itu, oh dulu ini tanahnya Tuan Frederick. Jadi masalah ini saya kira tidak esensial. Ini di luar kaidah. Ini saya kira bisa diluruskan. Silakan mau ditambahkan. Ya. Saya menambahkan sedikit. Merupakan suatu kenyataan bahwa yang namanya bahasa itu pasti kan digunakan oleh manusia. Ya. Jadi kitab suci, kalau kitab suci itu ditulis dalam bahasa tertentu, berarti dia juga melalui proses melalui manusia tertentu. Nah pertanyaannya kan, apakah kalau dia harus ditulis dalam bahasa tertentu itu kemudian dia berarti adalah hasil karya manusia? Kan pertanyaannya di situ. Kalau misalnya Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, bukankah itu karena dia komunikatif? Pada masa itu dia harus menggunakan bahasa Arab. Kalau dia menggunakan bahasa Inggris, orang yang di sana tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Demikian juga pada waktu ini Paulus sedang memberitakan tentang Yesus itu kepada orang Yunani. Maka saya pikir tidaklah mengherankan apabila dia menggunakan bahasa Yunani dan bukannya bahasa Ibrani. Saya pikir itu aja tambahannya. Sudah, saya jawab sekarang ya. Begini masalahnya, jadi saya mohon jangan bergeser kepada soal lain lah gitu ya. Ini soal nama. Ini aslinya bahasa Yunani. Itu para ahli semua yang ngomong. Kristos itu bahasa Yunani. Diucapkan Latin jadi Kristus. Yang saya soalkan, Paulus ngomong seolah-olah satu itulah Kristus. Ini kan kata-kata Paulus. Tadi dikatakan kitab suci itu ilham. Itu masuk ilham tidak? Itu persoalannya. Lalu kalau ibu mengatakan bahasa justru Quran yang ngajarin. Surat Ibrahim ayat 4. Semua rasul diberi wahyu menggunakan bahasa yang dipakai oleh rasul dan kaumnya supaya bisa memberi keterangan yang jelas kepada umatnya. Justru masalah itu yang saya balik sini. Jadi tidak ada bahasa umum, tidak ada memang. Bahasa semua bahasa manusia. Tapi justru ini bahasa manusia karena Yesus tidak berbahasa Yunani. Kok ini pakai istilah Yunani? Menurut para ahli itu asalnya dari pengaruh Yunani. Kalau begitu berarti bukan ilham. Itu persoalan saya. Jadi jangan dialihkan pada yang lain gitu loh. Nah, tinggal Bapak bisa nerima tidak, ada persoalannya. Gitu. Artinya kalau ngakoni ya sudah gitu, sudah tidak ada masalah kalau saya. Terima kasih. Ya saya kejar terus tidak ada mau mundur ini. Terima kasih. Saya kira Pak Moderator, tadi yang diterangkan oleh Ellen tadi
ketika Paulus sedang berbicara dengan orang Yunani, dia akan menggunakan istilah yang dipahami oleh orang Yunani. Saya kira sudah bisa dipahami itu. Jadi kalau istilah Kristos, itu sebenarnya kalau orang yang ngerti itu Hamasias. Maka sekarang ini Pak, saya kasih informasi, di dunia Kristen sedang berkembang satu gerakan untuk kembali kepada istilah asli. Itu gerakan Elohim dan gerakan Hamasias. Barangkali ini menjadi satu fenomena yang perlu dicermati. Memang ini akan mengurangi ketegangan karena apa? Karena sebenarnya istilahnya bukan seperti itu. Jadi saya kira soal linguistik yang tidak nyangkut esensi kebenaran. Bukan kita. Kristus itu kan satu keyakinan dalam orang Nasrani itu. Mereka jadi bukan sekedar linguistik ini. Jadi kalau begitu saya simpulkan begini aja ya Pak. Jadi Bapak berarti mengakui ini, hanya Bapak mengakui memang sedang ada pemikiran-pemikiran baru sekarang di kalangan Nasrani, termasuk Bapak, dan sudah selesai. Nanti dulu Pak, jangan langsung ditanggapi tidak semudah itu. Supaya kami jelaskan. Ini jelaskan sebentar Pak, biar nggak kacau nanti informasinya. Silakan Pak, silakan. Jadi Kristus itu bahasa aslinya Hamasias. Jadi terjemahan yang tepat Mesias. Tidak ada masalah. Dalam bahasa Indonesia yang plengker tahun 60, Isa Al-Masih. Masias. Al-Masih. Itu Hamasias. Ha itu de dalam bahasa Yunani. Jadi Hamasias itu sama dengan the Mesias dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ini yang menjadi persoalan kesulitan, ya biar nanti teman-teman Kristen ini menerjemahkan Alkitab dengan bahasa baru bahwa Yesus Kristus itu Yeshua Hamasias. Tidak ada masalah ya. Kata Al-Masiyah, kata Kristus itu kan dipakai biasa di kalangan orang Kristen itu loh. Ya sekarang itu, Pak. Maka itu saya katakan ini ayatnya muni begitu gitu loh persoalannya. Saya kira persoalannya kembali kepada masalah begini. Dalam Al-Quran, kami 100% yakin bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah. Hakul yakin. Tetapi kalau kita baca Alkitab, secara hakul yakin juga saya meyakini bahwa kitab ini kumpulan dari tiga masalah, tiga macam informasi. Yang pertama adalah firman Allah, seperti the Ten Commandments itu pasti firman Allah. Kemudian ada sabda Rasul, dalam kalangan Islam itu disebut sunnah atau al-hadis. Kemudian di sini juga ada namanya tafsir, ada tanggapan daripada orang-orang oknum-oknum tertentu terhadap ajaran daripada Rasul. Nah, dalam agama Kristen itu ngumpul jadi satu, disebut kitab suci. Padahal penafsiran itu kan bisa salah. Bapak tadi sudah mengatakan penafsiran bisa salah. Nah, Paulus itu kan penafsir, dia bukan Rasul. Sesuai dengan sistem keimanan yang sedang Bapak bangun, Rasul itulah yang dapat ilham. Paulus bukan Rasul. Dia adalah seorang ahli tafsir, tetapi kenapa kok kata-katanya kok jadi masuk ke dalam kitab suci? Sepertinya disebut ilham. Itu yang dipersoalkan oleh Bapak tadi. Ya, jadi kembali kepada pokok persoalan tadi, Paulus itu dia sebagai, maaf saya harus menggunakan, dia sebagai infiltran yang sudah diramalkan oleh Yesus. Hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang berbaju domba tapi sebenarnya serigala. Itu. Kalau Bapak menyebut Yesus Paulus ini infiltran, ini sebenarnya seperti saya ini, anak saya ada yang cacat misalnya, hidungnya lubang, gerumpung. Meskipun Bapak bilang anaknya siapa itu kok gerumpung, bapaknya ganteng, tapi saya sebagai Bapak akan mengakui itu anak saya. Itu konsekuensi, itu anak saya. Dari Paulus dalam penulisan yang filosofis, karena Paulus ini berbeda dengan rasul lain. Paulus ini akademisi, dia lulusan Sanhedrin, ahli filsafat, warga negara Rom. Berbeda dengan Petrus yang cuma tukang nelayan. Dia akan ngomong lugu-lugu. Tapi kalau Paulus bicara filosofis. Tapi bagi kami, tulisan filosofis tidak mengaburkan. Karena tulisan ini tidak bertentangan. Oleh karena itu, pendahulu kami
sesepuh-sesepuh kami tahun 300 Masehi sudah berdoa selama puluhan tahun, menyelidiki puluhan tahun, dan mereka menyimpulkan, karena mereka sejaman di sana, bukan zaman saya, menyimpulkan bahwa tulisan Paulus sah. Saya kira saya tidak mau bicara lebih dari itu. Sebab kalau saya bicara tentang Bung Karno, Bung Hatta, yang boleh bercerita adalah teman-teman dia. Saya bicara Bung Karno salah. Cukup Pak? Saya kira cukup. Oke. Kita akan bicara soal Isa bin Maryam. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam ayat Al-Quran. Karena ada kisah-kisah yang sebenarnya sudah cukup jelas, namun kita terpengaruh oleh kebiasaan, sehingga ayatnya menjadi tidak jelas gitu, pemahamannya ke ayat. Dalam surat Ali Imran, kita melihat mulai ayat yang ke-35 di sana itu. Allah berkata kepada istrinya Imran. Istri Imran waktu itu sedang hamil. Dia punya nadar. Besok kalau anakku lahir hanya untuk berbakti kepada Allah. Setelah lahir anaknya perempuan, diberi nama Maryam. Terus dia mengatakan, ya Allah, anakku perempuan. Allah tahu bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, anakku itu dilindungi dari godaan setan. Dan anakku kelak punya turun. Doa itu telah dikabulkan dengan kalimat fataqabbalaha biqabulin hasanin. Ali Imran 37. Jadi kisah bahwa nanti Maryam pada satu saat akan punya anak, itu begitu Maryam lahir, doa ibunya sudah diterima oleh Allah. Yang menjadi persoalan, tidak ada cerita di Quran Maryam nikah dengan siapa, itu masalahnya. Lalu ada kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhihi, ini persoalannya. Maka tolong dilihat surat 32 ayat yang ke-9. Setiap anak manusia itu ditiupin ruh oleh Allah. Jadi kembali persoalan masalah Nisa tadi itu, karena tidak ada cerita kapan Maryam itu nikah, dengan siapa itu nikah, itu sudah diceritakan di Quran itu. Lebih-lebih pada waktu diramaikan oleh orang-orang Yahudi, Maryam ngomong, tanyai dengan anakku ini. Tapi apa jawabnya? Aku itu nabi, aku diajarin Taurat begitu. Ini kan satu kisah yang perlu ditangkap dari latar belakang perkembangan sejarah itu. Karena tidak mungkin ada anak kecil jadi nabi, itu tidak mungkin. Anak kecil diajarin Taurat juga tidak mungkin, tapi jawabnya kan begitu. Itulah sebabnya maka kisah Nisa dalam Al-Quran, tolong dilihat surat 41 itu, ayat 57 sampai 59 gitu. Kisah Maryam, kisah Nisa itu merupakan satu peringatan yang cukup bijaksana dari Allah bagi Bani Israel. Jadi ada persoalan ini sebenarnya. Jadi kalau begitu, apa sesungguhnya masalah yang terjadi di kalangan Bani Israel? Itu persoalannya. Itu. Dari situlah timbul tadi beberapa perbedaan pendapat, semacam misalnya di kalangan Injil Perjanjian Baru itu kita bisa mendapatkan kata-kata seperti dalam Matius itu ya. Jadi Maryam itu hamil karena Rohul Kudus. Ada itu. Tapi dalam Injil Yahya dikatakan Maryam itu istri daripada Yusuf, dan Maryam itu anaknya 6, yang 5 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, jadi kembali kisah-kisah ini yang telah menimbulkan persepsi kepada kita sehingga berbeda pendapat. Ini persoalan yang perlu kita cermati bersama gitu. Jadi Quran hanya menerangkan Nisa itu nabi. Dia rasul kepada Bani Israel. Tadi saya katakan janji Allah kepada Ibrahim itu baik untuk Ismail maupun Ishak diakui, dan Quran ngakoni. Gitu. Oleh karena itu kenabian kepada Muhammad ini yang sekarang perlu kita persoalkan itu. Khususnya dalam dialog ini nanti Pak Cahyadi bagaimana pendapatnya tentang kenabian Muhammad itu.
mengakui tidak Muhammad itu nabi gitu. Ini persoalannya nanti gitu. Nah, kita melihat tadi dari perjanjian lama surat 17 kejadian 17 itu ayat 20, janji kepada Ismail pun juga dinyatakan di sana. Maka pada surat Maryam ayat itu juga begitu. Wadkur fil kitab Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya gitu. Orang Islam perhatikan tuh dalam kitab-kitab itu tentang Ismail itu. Itu adalah orang yang dijanjikan dia seorang nabi dan seorang rasul gitu. Jadi timbulnya perbedaan tadi ini karena tadi ada beberapa masalah yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Tapi kalau dari Quran ada inti tadi itu, dan orang Islam juga banyak yang bergeser kepada persoalan yang lain itu. Semacam misalnya masih kecil bisa bicara, itu soal lain, nggak ada masalah gitu ya. Ini kemarin juga di surat kabar ada anak kecil hamil, nggak ada masalah, itu soal biasa lah. Ada pengecualian dari proses hukum alam itu soal biasa. Tapi yang pokok bahwa masalah nisa itu tugasnya Rasul ila Bani Israil, ini masalahnya gitu. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, saya mengumpulkan beberapa ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang Nabi Isa. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Kemudian diakhiri dengan surat Az-Zuhruf ayat 57 sampai 63. Di antara kedua ayat itu ada cerita tentang Nabi Isa dengan berbagai macam perjuangan beliau dan kontroversi tentang beliau. Itu dalam surat Ali Imran ayat 42 sampai 62. Kemudian surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Kemudian nanti ayat 171. Kemudian surat Al-Maidah ayat 17, kemudian ayat 46, lalu ayat 75 dan ayat 77, kemudian ayat 113 dan ayat 115. Kemudian yang terakhir surat Maryam ayat 16 sampai 26, lalu 30 sampai 37. Saya bacakan beberapa ayatnya. Walaqad atina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sesungguhnya kami telah datangkan Alkitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan sesudahnya dengan rasul-rasul dan kami berikan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Apakah tiap-tiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang kamu dustakan dan beberapa orang kamu bunuh. Kemudian pernyataan Allah sendiri di dalam ayat Al-Quran tadi, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Jadi Nabi Isa itu hanyalah hamba. Jadi tidak ada alasan dengan dia ditiupi roh kemudian menjadi unik dan lain daripada manusia biasa. Sebab semua kita ditiupin roh oleh Allah. Ya, maka beliau mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki liahbalaki gulaman zakiyya. Ya, gulam itu manusia biasa, bukan manusia yang luar biasa. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jadi itu cerita tentang kelahiran Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa sendiri mengaku sebagai hamba Allah. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, aku telah diberi Alkitab dan dijadikannya aku sebagai nabi dan dijadikannya aku ini sebagai berkat dimanapun aku berada dan diperintahkannya aku sholat, zakat dan selama aku hidup. Makanya saya sedang menulis satu kitab yang membuktikan bahwa Nabi Isa itu sholat, puasa, haji. Ada ayat-ayatnya lengkap dalam Alkitab. Kemudian Allah menyatakan dalam Al-Quran, iz qala Allahu ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla
wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil wa iz takhluqu minat tini ka hayatit tayri bi izni wa tanfuhu fihi fatakunu tayran bi izni wa tubriul akmah wal abrasa bi izni wa iz tukhrijul mauta bi izni wa iz kafaftu bani israila anka iz ji'tahum bil bayinat faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Ini cerita tentang kemukjizatan Nabi Isa yang kemudian dikatakan oleh Bani Israel hanya sebagai sihir. Kemudian Bani Israel mendustakan, maka dikatakan wa makaru. Tetapi Allah kemudian mengatakan wa makarallah wallahu khairul makirin. Kemudian Allah lagi mengatakan wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Dan dengan kekafiran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam, yaitu dengan penuh penghinaan dan yang besar. Dan perkataan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal itu, mereka ragu tentang kasus itu sebenarnya. Mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, kecuali mengikut-ikuti yang namanya zan atau sangkaan-sangkaan, dan mereka benar-benar tidak yakin bahwa mereka membunuhnya. Ya. Kemudian Allah menyatakan tentang kasus Nabi Isa bahwa beliau hanya diangkat oleh Allah. Barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Nah, kemudian Allah itu sudah berjanji akan menyelamatkan rasulnya. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Itu jaminan dari Allah. Maka Yesus pasti selamat. Dia tidak disalib. Kemudian apakah Yesus mati? Nah, ada jaminan bahwa beliau mati. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Ya, afa imita fahumul khalidun. Aku tidak pernah menjadikan manusia-manusia sebelum kamu itu memiliki kekekalan. Apakah kalau kamu mati lalu mereka jadi abadi? Nah, kemudian kasus Nabi Isa dengan ibunya ini apa? Dikatakan wa ja'alna ibna Maryam ummahu ayatan, sebagai ayat. Ya, wa awainahuma ila rabbatin zati qarari wa ma'in. Jadi kemudian Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang lembah yang penuh air, dan itulah yang barangkali yang disebut tempat kaum SNS yang kemudian ditemukannya di situ the Dead Sea Scrolls. Saya kira itu penjelasan dari Al-Qur'an.